Salam semua, apa kabar? Haleluya. Damai Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming, lewat online. Dan kami percaya Tuhan yang sudah membimbing, menuntun, memberkati kami di tahun 2021. Dan kami lebih lagi percaya bahwa Tuhan akan lebih lagi menuntun, membimbing, dan memberkati kami di tahun 2022 ini. Oleh karena itu malam hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Junianto. Ya Tuhan, urapi dia, berkati dia, sehingga dia menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi 100 kali ganda. Ya Tuhan, berkati pemusik, berkati pemimpin puji-pujian yang akan menyemarakkan malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus pasti tersenyum melihat kami bergembira dan bersukacita, bersorak-sorai hanya di dalam namanya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari semuanya sama-sama kita katakan amin.
mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudi Tuhan turun ke dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk selamatkan hidup kami, keluarkan hidup kami dari maut Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami untuk Engkau, Raja kami. Katakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Yes, Allah yang perkasa. Amin. Bapa yang kekal, Dia Raja kita, Raja damai. Sambutlah Kristus, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi, katakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Yes, Allah yang perkasa. Amin, amin. Bapa yang kekal, Ya Raja, Raja damai. Sambutlah Kristus, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamatku, Juru Selamat dunia. Katakan sekali lagi, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Bapa. Mari sembah Tuhan, naikkan sembah-Mu bagi Yesus.
Nyatakan kasih-Mu bagi Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau yang terbaik. Yesus yang terbaik. Yang kami punya. Harta yang paling berharga. Tak ada yang seperti-Mu. Tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau Bapa yang tetap, sahabat dari kami Tuhan. Tak ada Tuhan yang kami perlukan selain kasih-Mu, selain cinta-Mu. Yesus Tuhan, binasa kami Tuhan, bila Kau pergi tinggalkan hidup kami. Kami tak berdaya, kami tak bisa. Kalau Kau pergi dari kami Tuhan, maka jangan pernah Tuhan, jangan pernah Tuhan Kau meninggalkan kami Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulam. Beri Dia glory, beri Dia hormat, beri pujian bagi anak. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulam. Beri Dia glory, beri Dia hormat, beri pujian bagi anak domba. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, amin. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulam. Beri Dia glory, beri Dia hormat, beri pujian. Lebih lagi, sekali lagi katakan haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulam. Beri Dia glory, beri Dia hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak. Sekali lagi katakan beri pujian bagi anak domba. Haleluya bagi-Mu Yesus. Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat perayaan Natal malam hari ini. Kami semua yang mengikuti perayaan Natal GB Live melalui live streaming ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang ada di rumah-rumah, Engkau yang ada di
Sekalipun mungkin kami sambil bekerja di kantor-kantor kami juga Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau Tuhan yang melawat kami, dan kiranya pesan Natal ini Bapa menjadi berkat buat setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom sekalian saudara, sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Live, pertama-tama saya mau mengucapkan Merry Christmas buat semua saudara yang menyaksikan live streaming ini. Haleluya, selamat Natal buat saudara, buat bapak, buat ibu, buat anak-anak muda sekalian. Kiranya sukacita Natal kita nikmati sekalipun kita lakukan secara online. Dan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak yuk semua yang di rumah kita buka firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya ingin share kepada kita semua terambil dari kitab Mika 5 ayatnya yang kedua. Kitab Mika pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tahukah saudara bahwa kehidupan manusia, kalau saudara ingat, dimulai dari kisah Adam. Betapa Adam luar biasa dan penuh kuasa, saudara. Adam bisa melakukan apapun saat itu, saudara, dan diberikan kuasa oleh Tuhan. Lalu Tuhan mulai juga menghadirkan Hawa. Dan Adam serta Hawa diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola seluruh Taman Eden beserta isinya. Bahkan saat itu mereka juga berkuasa atas hewan-hewan. Sampai akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Kita tahu kisahnya, sesudah itu Adam dan Hawa memiliki keturunan. Dan dari keturunan ini peristiwa yang berikutnya yang cukup menghebohkan adalah air bah. Air bah ini peristiwa global saat itu saudara, ketika banjir menghantam seluruh bumi. Namun yang selamat ada 8 orang, yaitu Nuh beserta keluarga besarnya saudara. Dari situ ada peristiwa besar lagi yang namanya Menara Babel, di mana satu bangsa ini berusaha ingin membangun menara yang tinggi, namun Tuhan kacaukan ketika mereka berbeda bahasanya. Nah, dari pelajaran yang saya ambil, orang-orang ini menyebar ke seluruh dunia membentuk bangsa-bangsa. Dari sekian banyak bangsa ini saudara, Tuhan memilih satu bangsa yang dikenal dengan Israel. Bangsa Israel dari dulu dikenal saudara sebagai bangsa yang disertai oleh Tuhan. Kisah pertama yang paling heboh adalah ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir, dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Musa. Bayangkan pada zaman itu saudara, ya, ketika Tuhan menghantar bangsa ini keluar dari Mesir, mereka mentok karena ada laut yang dalam dan besar saat itu saudara. Tapi Tuhan membuat mujizat bahwa laut itu dibelah. Bagaimana kalau hal itu terjadi di masa-masa sekarang saudara? Tentu akan menjadi headline news di mana-mana. Tentu di media-media sosial akan viral tentang kisah ini saudara. Dan saat itu karena belum ada teknologi yang canggih, namun berita ini menyebar ke seluruh bangsa-bangsa. Kalau saudara baca di kitab Perjanjian Lama saudara, Alkitab mengatakan di mana bangsa Israel lagi ingin pergi menuju sebuah tempat atau sebuah daerah saudara, maka orang-orang di daerah tersebut langsung ketakutan. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui perantaraan nabi-nabi, melalui perantaraan imam-imam. Di dalam kehidupan bangsa Israel diwarnai dengan mujizat-mujizat, diwarnai dengan penglihatan-penglihatan, diwarnai ketika Allah berbicara dengan mereka. Bahkan ketika mereka berjalan di padang gurun saudara, Alkitab mengatakan mereka dituntun dengan tiang awan pada waktu siang. Kenapa? Karena pada waktu siang padang gurun itu panas sekali, sehingga Tuhan memberikan awan supaya mereka berjalan di dalam suasana yang teduh. Dan pada waktu malam biasanya padang gurun itu panas sekali saudara. Dingin sekali padang gurun itu, sehingga ada tiang api untuk membuat badan mereka hangat.
Tiang awan dan tiang api ini menggambarkan apa saudara? Penyertaan Tuhan yang disertai dengan mujizat yang nyata. Lalu terus bergulir dari masa ke masa, mereka mulai memiliki raja. Raja pertama yaitu Raja Saul, kemudian Raja Daud, di mana dari raja demi raja Tuhan menyatakan mujizat kepada bangsa Israel. Jadi kalau boleh saya katakan, bangsa Israel ini adalah sebuah bangsa yang benar-benar menyaksikan penyertaan Tuhan, benar-benar mereka mendengar tuntunan Tuhan baik lewat nabi ataupun lewat imam-imam maupun lewat mujizat-mujizat yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang terkesan spesial di antara bangsa-bangsa yang lain. Namun saudara, masa-masa tersebut hilang saudara. Tuhan tidak lagi ada berbicara kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel saat itu ada nabi, sekalipun bangsa Israel ada imam, sekalipun di bangsa Israel ada bait Allah. Namun tidak ada lagi saudara suara Tuhan. Tidak ada lagi mujizat-mujizat. Kurang lebih selama 400-an tahun. Makanya ada kitab perjanjian lama, ada kitab perjanjian baru saudara. Nah, masa di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru disebutnya dengan istilah intertestamental. Masa di antara perjanjian. Masa ini kurang lebih 400-an tahun. Masa di mana nggak ada lagi suara kenabian. Masa di mana lagi nggak ada lagi mujizat. Masa di mana lagi nggak ada suara Tuhan yang menjadi petunjuk. Bangsa Israel seolah-olah hidup di dalam kegelapan. Bangsa Israel hidup tanpa arah. Namun nubuatan yang ada di Mika pasal ke-5 ayat yang kedua tadi berkata, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Inilah yang seringkali disebut oleh bangsa Israel saat itu sebagai Mesias. Pada zaman itu bangsa Israel saudara, mereka dijajah oleh bangsa Roma. Bayangin, yang tadinya bangsa yang besar, bangsa yang bisa menyeberang laut sehingga laut bisa menjadi terbelah. Bangsa yang bahkan di padang gurun dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Bangsa di mana Tuhan Allah sendiri yang menyertai. Justru pada zaman itu bangsa ini bangsa yang terjajah. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Yesus pun lahir. Saat itu belum dirayakan sebagai hari raya Natal. Waktu Yesus lahir saudara, gak ada satu hal yang begitu istimewa di bangsa Israel. Tapi akhirnya Yesus besar dan dimulailah tanda-tandanya ketika Yesus mulai pelayanan. Alkitab mencatat ketika dia berkhotbah di atas bukit, yang saudara bisa lihat khotbahnya di Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Dia mulai berkata-kata, dia mulai berkhotbah saudara. Apa yang terjadi? Semua orang takjub mendengarnya. Bahkan Alkitab berkata, respon dari para orang-orang yang mendengar khotbah Yesus saat itu adalah, belum pernah kami mendengar yang seperti ini. Karena orang ini mengajar dengan kuat kuasa. Yesus hadir sebagai sesuatu yang baru dari yang belum pernah ada. Kurang lebih 400-an tahun gak ada lagi nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Tapi lahir sosok ini saudara, sosok Yesus Kristus yang hadir dan membuat bangsa Israel tercengang saat itu. Lalu dimulailah mujizat yang pertama. Ketika di sebuah wedding, di sebuah pernikahan, pasangan yang saat itu mengadakan pesta kehabisan anggur. Lalu ibu Yesus meminta Yesus untuk menolong pasangan tersebut. Ya, kita tahu ceritanya hari ini, Yesus mengubah air menjadi anggur. Orang tercengang bahwa orang ini, yaitu yang namanya Yesus, bukan hanya mengajar dengan kuasa Allah, tetapi dia sanggup mengadakan mujizat. Dari situ dia mengadakan lagi mujizat ketika ribuan orang mendengar khotbahnya lalu kelaparan. Dari 5 roti dan 2 ikan
Dia kasih makan kurang lebih 5.000 orang laki-laki. Dari situ ada lagi mujizat, yang kusta menjadi sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan ada seorang yang bernama Lazarus yang mati dibangkitkan. Sehingga kehadiran Yesus di tengah-tengah bangsa Israel bagaikan air di tengah padang gurun, bagaikan harapan di tengah keputusasaan, bagaikan terang di tengah kegelapan, bahwa dengan Natal, dengan lahirnya Yesus, bangsa Israel kembali menemukan satu hal yang pernah ada, yaitu apa? Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, Pak, Bu, kita tahu bahwa 2 tahun terakhir ini kita seolah-olah hidup di dalam kegelapan pandemi. Kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan kira-kira situasi buruk ini akan berakhir? Dunia berubah dengan cepat. Pertemuan-pertemuan yang tadinya bisa tatap muka, sekarang kita lebih sering sama-sama melihat layar dan menyapa kawan kantor kita, kawan bisnis kita, atau mungkin saudara-saudara, kita menatapnya sekarang dengan layar. Kita lebih sering sekarang pertemuan online. Bisnis berubah dengan cepat. Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tidak ada sekarang mulai ada. Pekerjaan-pekerjaan yang ada dulu sekarang mulai juga tidak ada. Ada yang bisnisnya hancur, ada yang bisnisnya naik, ada yang hilang pekerjaan, ada yang mendapatkan pekerjaan dengan jenis yang baru dan sebagainya. Sehingga seringkali membuat manusia mulai muncul yang namanya kekecewaan. Kekecewaan demi kekecewaan. Namun sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, di Natal tahun 2021 ini, sekalipun kita menyaksikannya, kita mengikutinya secara online, saya mau ingatkan bahwa Mika 5 ayat 2 ini bukan hanya Yesus hadir di tengah-tengah bangsa Israel, tapi di Natal ini Yesus juga lahir dan hadir di tengah-tengah setiap keluarga kita. Amin saudara. Nah, kalau saudara yang percaya boleh lambaikan tangan saudara ke layar. Ya haleluya, Tuhan hadir di tengah keluarga saudara. Tuhan hadir di bisnis saudara. Tuhan hadir di pekerjaan saudara. Tuhan hadir di studi saudara. Tuhan hadir di rumah tangga saudara. Untuk apa saudara? Untuk membuat hidup saudara kembali lagi Tuhan berbicara kepada saudara. Untuk kembali membuat dan menghadirkan mujizat di dalam kehidupan saudara. Bahwa bangsa Israel mengalami 400 tahun vakum. 400 tahun tanpa suara Tuhan. 400 tahun tanpa mujizat. Tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus, bangsa Israel kembali lagi menemukan mujizat Tuhan, kembali lagi menemukan suara Tuhan. Dan Alkitab bercerita di kitab Perjanjian Baru bahwa awalnya Tuhan datang buat bangsa Israel. Namun karena bangsa Israel menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, maka Tuhan Yesus juga hadir buat bangsa-bangsa yang lain. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Buat saudara dan saya mendapatkan undangan dan tawaran bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa hidup yang kekal di sini bukan hanya berarti hidup di sorga. Hidup yang kekal di sini saudara bisa mengalami kekekalannya Tuhan. Saudara bisa mengalami kehidupannya Tuhan. Apa yang saya maksud dengan kehidupannya Tuhan? Zaman dulu ada kisah tentang Raja Midas, saudara. Apa sih kisah Raja Midas? Raja Midas ceritanya adalah bahwa satu ketika dia mendapatkan penawaran. Apa yang dia inginkan? Lalu dia jawab, saya ingin apapun yang saya bisa sentuh dengan tangan saya, maka hal itu menjadi emas. Objek tersebut menjadi emas. Lalu dia mendapatkan yang dia inginkan, saudara. Dia pegang piringnya, piringnya jadi emas. Dia pegang tembok rumahnya jadi emas. Sehingga dia senang dan bahagia
Karena dia merasa sekarang saya orang yang paling hebat di dunia. Saya orang yang paling kaya di dunia. Karena apa yang saya pegang, maka barang tersebut menjadi emas. Tetapi akhirnya dia menyesal. Kenapa? Karena satu ketika dia pulang ke rumahnya dan anak perempuan kesayangannya datang dan berlari menyambut dia. Dan dia pun memeluk anak perempuan tersebut. Sayangnya anak perempuannya menjadi emas. Apa yang dia pegang jadi emas. Berbeda dengan Yesus. Apa yang Yesus pegang menjadi kehidupan. Orang kusta dipegang oleh Tuhan Yesus, kustanya hilang. Bahkan mayat yang mati seperti Lazarus dipegang oleh Tuhan Yesus sehingga mayat itu menjadi hidup kembali. Dan Yesus ini hadir juga di tengah-tengah saudara. Kiranya tangan Tuhan memegang setiap rumah tangga. Sehingga saudara yang mungkin hari-hari ini suka bertengkar, kiranya ada damai sejahtera yang kembali merajut tali kasih dan harmonis di dalam keluarga saudara. Amin. Kiranya tangan yang memberi kehidupan ini juga menyentuh bisnis saudara. Bisnis saudara yang mungkin sudah di ujung kebangkrutan. Bisnis saudara yang mungkin begitu-begitu saja serasa stagnan. Kiranya tangannya Tuhan juga menyentuh bisnis saudara sehingga 2022 menjadi kebangkitan buat saudara. Mungkin tangan Tuhan yang penuh kehidupan ini menyentuh karir saudara. Mungkin saudara yang merasa karir saudara begini-begini aja. Saudara kayaknya udah 4P, pergi petang, pulang pagi, tapi pendapatan pas-pas. Jadi 4P tambah 3P lagi saudara, 7P saudara. Tapi kiranya tangan Tuhan yang memberi kehidupan ini menyentuh saudara. Sehingga karir saudara, kerja keras saudara dilihat oleh pimpinan. Dan kiranya 2022 menjadi tahun promosi buat saudara semua. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kehidupan ini menjamah seluruh keluarga saudara, bahkan anak-anak saudara, sehingga saudara bisa melihat bukan hanya laut merah yang terbelah, bukan hanya tiang awan dan tiang api, tapi saudara bisa melihat penyertaan demi penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Yesus bukan hanya lahir buat bangsa Israel, tapi Yesus juga lahir buat keluarga Bapak Ibu sekalian. Yesus bukan hanya lahir di Bethlehem, tapi Yesus juga lahir buat setiap keluarga-keluarga yang ada di Bekasi, yang ada di Jakarta, dimanapun saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Kiranya Natal ini saudara menjadi momentum buat kita semua mengingat bahwa Yesus hadir dan akan membuat saudara yang mungkin dianggap terkecil. Tadi dikatakan, hai Bethlehem Efrata, engkau selama ini dianggap yang terkecil, diremehkan, mungkin direndahkan. Doa saya, kalau ada di antara saudara yang merasa demikian di dalam kehidupan ini, mungkin orang gak menghargai, orang mungkin meremehkan karena saudara, karena lulusan saudara, mungkin karena strata ekonomi saudara. Kiranya saudara bisa mengingat Yesus juga hadir di tengah-tengah saudara untuk mengangkat saudara, untuk memuliakan saudara. Kenapa saudara? Karena Tuhan mengasihi saudara, karena Tuhan sayang terhadap keluarga saudara, Tuhan sayang terhadap saudara. Coba saudara yang di rumah bilang kanan kirinya, Tuhan sayang sama kamu. Ya, Tuhan sayang sama kamu. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara, haleluya. Dia baik buat kita semua. Dia baik buat kita semua saudara. Alkitab katakan saudara bahwa nubuatan Mika pasal yang kelima ayat yang kedua ini digenapi saudara. Bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Ketika malaikat itu datang di tengah gembala-gembala yang sedang duduk, dia berkata, bersukacitalah engkau, karena telah lahir juru selamat bagimu. Gita sorga bergema saudara, karena Yesus lahir di Bethlehem Efrata. Dibilang terkecil, tapi justru yang dari terkecil ini bangkit, lahir dia yang memerintah atas Israel. Kiranya saudara dari tengah-tengah kekecewaan saudara, mungkin orang meremehkan saudara, mungkin orang gak nganggap saudara, justru dari situasi inilah saudara bisa lahir semangat yang baru, saudara bisa lahir mimpi-mimpi yang baru, saudara bisa lahir kekuatan yang baru, karena Yesus menyertai saudara, sehingga apa yang mungkin diremehkan oleh manusia, Tuhan menjadikannya naik dan penuh dengan kemuliaan. Dan ini menjadi bagian kita semua. Di Mika 5 ayat yang kedua akhirnya digenapi waktu Yesus lahir di Bethlehem. Apa yang Tuhan janjikan buat kita semua? Kalau dia berjanji,
dia juga yang akan genapi saudara. Saya berdoa biar kiranya semua saudara, keluarga-keluarga, saudara yang menyaksikan ibadah Natal ini, ingat saudara, ingat satu hal ini, bahwa dia lahir untuk berbicara kepada saudara. Dia lahir untuk menunjukkan mujizatnya buat saudara. Dia lahir untuk mengangkat saudara yang diremehkan. Dia lahir untuk menyatakan kepada saudara bahwa dia ada untuk mengasihi kita semua. Amin saudara. Natal kali ini mengingatkan kepada kita semua, jangan takut, jangan merasa putus asa. Walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022, tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa janjinya selalu ditepati, janjinya selalu digenapi, dan yang berjanji ini, dia juga yang berjalan bersama saudara di tahun 2022. Kalau dia sanggup membelah Laut Merah, dia juga sanggup membelah masalahmu. Kalau dia yang sanggup mengeluarkan Israel dari penjajahan Mesir, dia juga yang sanggup menyertai saudara keluar dari utang-utang, keluar dari sakit penyakit, keluar dari hinaan orang, keluar dari remehan orang. Kenapa saudara? Karena dia lahir bukan hanya buat bangsa Israel, dia lahir buat keluarga saudara, dia lahir buat saudara, dia lahir untuk mengangkat yang kecil, untuk mengangkat yang hina, untuk mengangkat yang miskin, untuk menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan yang mati saudara. Natal kali ini adalah Natal yang berbicara bahwa dia lahir bukan hanya di Israel, dia lahir buat saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Engkau lahir karena Engkau tahu Tuhan bahwa saat itu bangsa Israel nggak ada lagi arah, tidak ada lagi tuntunan, tidak ada lagi sesuatu mujizat yang terjadi. Ratusan tahun dengan kelahiranmu, Engkau menghadirkan bagaikan air di tengah padang gurun, harapan di tengah keputusasaan, terang di tengah kegelapan. Hamba berdoa buat umat-Mu Bapa. Berikan mereka kesadaran ini Tuhan, bahwa Engkau juga lahir dalam keluarga mereka. Bahkan jika ada di antara saudara yang belum percaya Yesus, atau mungkin saudara ragu, kemana saya sesudah ini? Atau mungkin saudara ragu, apakah benar Tuhan itu ada dan Tuhan mengasihi saya? Buat saudara sekalian yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan, saya mau mengajak dan menuntun saudara sekalian yang menyaksikan lewat online ini. Saudara boleh menaruh tangan saudara di dada dan saudara ikuti doa saya perlahan-lahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk khotbah ini. Aku mengaku aku orang yang berdosa. Ampuni semua dosa-dosaku Tuhan. Aku minta Bapa, Engkau juga lahir di hatiku. Engkau lahir di hidupku. Masuklah ke dalam seluruh kehidupanku. Dan adakanlah mujizat demi mujizat di dalam kehidupanku. Malam hari ini, aku mengaku dengan mulutku dan percaya dalam hatiku bahwa Yesus, Engkau lahir menjadi juru selamatku. Yesus, Engkau lahir menjadi Tuhanku. Buat saudara yang sudah berdoa, percayalah, saudara sudah lahir baru. Yesus sudah mencatat nama saudara di kitab kehidupan di sorga. Dan sekali lagi saya mau berdoa buat setiap keluarga-keluarga, buat setiap anak-anak muda, buat setiap keluarga saudara. Arahkan tangan saudara ke layar dan saya mau berdoa buat saudara. Hamba berdoa Bapa, kiranya di Natal ini Bapa, tangan-tangan ini Engkau memberkati mereka Bapa. Engkau mengadakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Engkau berbicara kepada mereka Bapa, sehingga 2022 mereka masuki tidak sendirian. Mereka masuki bersama Tuhan dan mereka akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Tiang awan dan tiang api Tuhan menyertai mereka selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan memasuki sesi penyalaan lilin. Bapak Ibu Saudara Saudari di rumah yang punya lilin, kita keluarkan sama-sama. Kita nyalain sama-sama. Kita nyalakan lilin ini bersama-sama.
supaya kita tahu bahwasannya aku, Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah adalah terang buat dunia ini. Lampu boleh sembari dimatikan. Kita naikkan satu pujian ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Dunia ini penuh dengan segala permasalahan, derita, tekanan, dan air mata. Seringkali kita mengandalkan kekuatan diri sendiri mengatasinya. Kadang kita tidak sadar banyaknya tipu muslihat iblis yang membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Pergaulan, pekerjaan, hobi, bahkan handphone yang kita miliki dapat menjadi media yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, kembalilah dalam hadirat Tuhan. Hanya dalam hadirat Tuhan ada pertolongan, pemulihan, kelepasan, kepuasan, sukacita, dan damai sejahtera yang jauh melebihi akal kita. Hadirat Allah tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita orang percaya. Hanya diri kita pribadi yang mampu menghadirkannya. Allah hadir ketika kita berdoa. Allah hadir ketika kita membaca firman-Nya. Allah juga hadir ketika kita bersekutu di dalam rumah-Nya. Sukacita, ya, itulah tanda hadirat Allah dalam kehidupan kita. Kelahiran Yesus Kristus berabad yang lalu menjadi momen kemenangan untuk tetap tinggal dalam hadirat-Nya. Marilah kita membangun hubungan intim dengan Tuhan
mintalah pimpinan Roh Kudus agar hati, roh, jiwa, dan tubuh kita tetap tinggal dalam kekudusan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Oh night when Christ was born. Oh night divine. Oh night divine. Oh night divine. Oh night divine. Lampu boleh dinyalakan kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehadirat-Mu di dalam rangkaian acara ibadah Natal GBI Live tanggal 24 Desember 2021 ini. Kami percaya penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan kepada diri kami penuh, dan juga kami percaya ke depannya Tuhan akan urapi kami lebih lagi, dan Tuhan akan memberkati lebih lagi, terutama di gereja kami yaitu GBI Live. Tuhan urapi dan berkati gembala sidang kami Tuhan, berikan kepada dia apa yang dia perlukan untuk menggembalakan jemaat live ini ke depannya Tuhan. Kami juga berdoa buat negara Indonesia ini Tuhan. Kami nyatakan ada shalom, ada damai sejahtera dan sukacita di atas bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke. Sukacita Natal dan berita Injil ini akan tersebar sampai ke seluruh pelosok tanah air. Berkati presiden, wakil presidennya Tuhan, juga berkati menteri-menteri dan jajarannya Tuhan. Kami percaya setiap pemimpin kami pasti diurapi oleh Tuhan dan punya roh takut akan Tuhan, sehingga apapun kebijakan mereka akan pro rakyat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja, bukan saja gereja, tapi kami juga berdoa untuk setiap keluarga GBI Live ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, dan apapun yang mereka kerjakan mulai saat ini Tuhan buat berhasil. Dan kalau ada anggota keluarga Live yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terbelenggu Tuhan merdekakan. Pendeknya kami akan melihat masa depan kami yang cerah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima berkat Tuhan dan akan disampaikan oleh gembala sidang kami. Mari saudara sekalian jemaat, arahkan tanganmu ke hadapan Tuhan. Terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Merry Christmas, haleluya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal buat seluruh keluarga Live di rumah,
Terpujilah nama Tuhan.